Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nuraisya Mailani dari kelas 11 ATP 2. Sekarang aku di sini untuk menjelaskan sebuah tugas PKN yaitu tentang ancaman terhadap kedudukan NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan strategis. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Berbagai potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan, namun dapat pula menjadi ancaman bagi integrasi nasional, dan ancaman tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman adalah setiap tindakan, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, yang dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa. Adapun macam-macam ancaman yaitu ada 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, dan yang kelima, pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa, namun Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya yaitu ada komunisme dan juga ada liberalisme dan kapitalisme. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Ancaman ini dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Salah satunya yaitu ada 1. Gerakan Aceh Merdeka, 2. Organisasi Papua Merdeka, 3. Republik Maluku Selatan. Sedangkan ancaman dari luar dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia melalui intimidasi, provokasi, dan blokade. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Ancaman dari dalam sendiri terdiri dari 1. Inflasi, 2. Pengangguran, 3. Infrastruktur atau sarana prasarana yang tidak merata, 4. Kebijaksanaan ekonomi yang merugikan rakyat. Sedangkan ancaman di bidang ekonomi dari luar yaitu ada 1. Ketergantungan terhadap asing, 2. Daya asing yang rendah, 3. Kinerja ekonomi yang buruk. 4. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Ancaman dari dalam sendiri didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan juga bencana. Sedangkan ancaman dari luar timbul akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya 1. Ketergantungan gaya konsumtif, 2. Sifat hedonisme, 3. Sifat individualisme, 4. Munculnya gejala westernisasi, 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian, dan yang ke-6, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam masyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berbentuk ancaman militer yang bisa meliputi 1. Agresi, 2. Pelanggaran wilayah, 3. Pemberontakan senjata, 4. Sabotase, 5. Spionase, dan yang ke-6, teror bersenjata dan keamanan laut dan udara. Next. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Pertama, strategi nasional di bidang politik. 2. Strategi nasional di bidang ekonomi. Yang ketiga, strategi nasional di bidang sosial dan budaya. Keempat, strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah upaya untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman bukan hanyalah tugas pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua warga negara dengan cara ikut mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.